Hai semuanya, balik lagi di Gamer Media Channel. Seperti biasa kali ini kakak mau ajarin kalian nih beberapa tips and trik untuk mengerjakan soal bahasa Inggris di UTBK. Nah kebetulan kan soal bahasa Inggris nanti bakal dipisah ya, jadi kita harus lebih fokus lagi untuk ngerjain soal bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat soal yang pertama. Oke, di sini ada teksnya ya teman-teman ya, teksnya lumayan panjang. Oke, kita lihat soal nomor 1. Nah, di sini soalnya what is the author's attitude toward the topic of the passage. Jadi kalau ini dia nanya soal ini ya, attitude. Attitude itu apa teman-teman? Sikap ya. Oke. Sikap dari author. Author itu adalah penulis ya. Ini penulis gitu. Toward the topic of the passage. Jadi gimana sih sikap penulis terhadap topik bacaan tersebut? Nah, di sini ada pilihannya optimistic. Optimistic berarti optimis ya. Indifferent itu cuek atau nggak peduli lah ya. Toleran ini berarti saling menghargai gitu ya. Concern itu berarti fokus, atau bisa juga kalau concern tuh dia cuman ngebahas tentang satu hal tapi secara mendalam gitu. Biasanya itu concern ya. Yang bisa kita bilangnya mendalam. Dan interested, kalau interested berarti tertarik ya. Oke, gimana sih sikap penulis terhadap topik dari bacaan? Sebenarnya ini bisa teman-teman cek di bacaannya dulu. Kita cari tahu dulu nih topiknya apa sih. Nah, cari topik itu kita ambilnya yang sering dibahas atau diulang. Teman-teman boleh cek di sini dari paragraf 1 nih, kalimat utamanya biasanya kan ada di kalimat pertama ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca we can live without water. Ya, di sini nih yang pertama. Oke. Nah, ini biasanya ini jadi kalimat utamanya. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa air. Oke? Otomatis topiknya pasti seputar air. Udah deh, cari deh di paragraf sini ada nggak ngomongin tentang air nih? Ya kan? Ngomongin tentang air di sini ada kalimatnya ini, ada water di sini. Ya kan? Oke? Terus di paragraf selanjutnya ada lagi nggak nih tentang water? Di sini oke. Di sini nggak ada water, tapi dia ganti jadi fluids ya. Nih, artinya tuh kan cairan. Jadi masih masuk lah sama air gitu ya, sama water. Jadi ini masih ngomongin seputar air juga atau cairan di dalam tubuh. Terus yang paragraf selanjutnya juga masih ngomongin air, ya kan? Oke, itu ya. Terus paragraf selanjutnya lagi di sini masih ada kata-kata, di sini juga ada drink ya. Drink itu kan minum, jadi masih hubungannya sama air. Terus paragraf terakhir juga masih ngomongin seputar air ya. Di sini ada fluid juga, terus ada juga thirsty. Thirsty itu kan haus ya. Jadi ini masih ngomongin seputar air pastinya ya. Nah, kalau dilihat dari sini dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir dia masih ngomongin air. Artinya penulis itu benar-benar pengen ngebahas soal air secara detail dan mendalam. Jadi kita bisa pilih sikapnya adalah concern. Gitu ya. Kalau optimis namanya orang optimis ya, biasanya kata kuncinya tuh ada kata-kata I'm sure, terus kayak yang semangat lah ya. Kalau di sini tadi nggak ada, dia benar-benar ngejabarin tentang fakta-fakta air gitu. Terus kalau cuek biasanya ada kata-kata I don't care, I don't know gitu ya. Kayak nggak mau banget gitu bahas soal air gitu. Tapi kan di sini enggak ya. Di sini penulisnya ngasih tahu tentang manfaat air tuh apa sih? Kita harus minum air tuh seberapa banyak gitu kan. Jadi bukan cuek ya. Terus bukan juga toleran. Karena kalau toleran itu dia biasanya ada plus minusnya dari sesuatu yang dibahas. Akhirnya nanti harus menghargai perbedaan itu toleran ya. Kalau interested biasanya ada kata-kata I like it, I love it, that's a great idea, that's a good idea kayak gitu ya. Tapi kalau di sini nggak kesana arahnya. Jadi jawabannya yang betul yang B, concern. Oke, kita lanjut ke nomor 2. The paragraph following the passage will likely talk about bla bla bla. Paragraph following itu kalau teman-teman susah nyari tahu artinya, inget aja gitu kalau di IG gitu ya ada follow. Apa sih follow? Mengikuti kan ya. Jadi ini artinya juga mengikuti di sini. Nah, paragraf yang mengikuti bacaan akan membahas tentang apa?
Jadi maksudnya teman-teman gini. Ini kan tadi sampai paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini paragraf terakhir nih, ini paragraf ke-6. Nah, ini adalah paragraf 6. Oke. Gimana sih kalau kita mau bikin paragraf 7, paragraf baru? Topiknya tuh harus ngomongin apa? Nah, supaya nyambung berarti kan paragraf yang baru harus berkaitan sama paragraf terakhir ini. Jadi kita tinggal baca kalimat terakhir dari paragraf yang terakhir. Kalimat terakhir yang mana? Yang ini ya. And your urine, sini, your urine is extra dark. Nah, itu kalimat terakhirnya tuh. Ini ngomongin tentang urin ya, urin kita, urinmu gitu ya, urin kamu itu warnanya sangat gelap. Terus di sini ada yang di dalam kurung ya, kita baca aja sini. Concentrated urine is a clear indicator that you are dehydrated. Jadi katanya konsentrasi urin, konsentrasi itu maksudnya tadi ya, warnanya gelap atau terang itu tuh konsentrasi teman-teman. Konsentrasi urin adalah indikator yang paling jelas untuk memperlihatkan bahwa kamu itu dehidrasi. Jadi urin yang warnanya tadi sangat gelap itu artinya dia lagi dehidrasi. It means your urine has more waste in it. Jadi artinya urin kamu itu punya banyak kotoran gitu ya. Oke, nah untuk ngebahas kalimat selanjutnya di paragraf selanjutnya berarti harus ada hubungannya sama ini kan, ya kan? Nah, kita tinggal cek di sini. Oke, kalau yang A, dizziness itu nggak ada ya. Dari katanya aja nggak ada di kalimat yang tadi di sini, gitu ya. Oke, jadi nggak bisa kita pilih dizzy. Dizzy itu kayak pusing, kayak linglung gitu ya. Itu dizzy ya. Thirsty juga nggak ada, haus nggak ada ya. Lightheaded juga nggak ada. Lightheaded juga sama kayak pusing kepala gitu ya. Itu kalau lightheaded tuh adanya di sini nih. Ini kan bukan terakhir ya, jadi jangan pilih yang itu. Ada dehydration sama indicators of having bad urine. Dua-duanya dibahas nih Kak, ada bad urine sama dehydration. Tapi teman-teman coba lihat di sini. Kalau yang E, more indicators of having bad urine, sebenarnya indikator untuk urin yang jelek itu justru si konsentrasi urinnya kan, itu udah disebut di sini. Konsentrasi urin adalah indikator bahwa kita itu dehidrasi. Tapi di situ nggak ada ngomongin tentang bad urinnya secara langsung. Jadi ini bukan ya. Makanya jawabannya yang D. More symptoms of dehydration. Gejala yang lain gitu ya, yang lebih banyak tentang dehidrasi. Kenapa? Karena di sini dia bilang urin itu adalah indikator bahwa kita ini lagi dehidrasi. Nah, indikator yang lain apa, gejala-gejalanya apa kan kita belum tahu kan. Jadi setelah ini topik yang paling cocok adalah tentang dehidrasi. Sekarang ke nomor 3, ini masih dari teks yang tadi ya. The passage can be best summarized as, summarize itu kayak diringkas ya, atau kesimpulan juga bisa lah ya. Summary itu ringkasan. Jadi ringkasan atau bisa kita bilang kesimpulan juga bisa ya. Dari bacaan tersebut yang paling benar, yang paling tepat itu yang mana. Cara mencari tahu summarize ini, teman-teman tinggal baca kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat utamanya apa tadi? Yang ini kan, ya. We can't live without water. Ini nih, oke? Kita nggak bisa hidup tanpa air. Udah gitu, kita baca kalimat terakhir di paragraf terakhir. Atau nggak harus kalimat terakhir sih, tapi biasanya kalimat utama dari paragraf terakhir. Paragraf terakhir kan ini tadi ya, ini nih. Tapi kalau teman-teman baca kalimat pertamanya, all things considered, it makes sense to clue into symptoms that can signal the need for more fluid. Katanya, kalau mempertimbangkan banyak hal gitu ya, kita bisa tahu clue atau gejala-gejala apa atau tanda-tanda yang bagaimana ketika badan kita itu butuh banyak cairan gitu. Kalau ini dia ngomongin tentang tubuh kita nih pasti ada tanda-tandanya kalau butuh cairan. Nah, itu sebenarnya bisa. Tapi yang lebih menunjukkan banget sebenarnya dia yang terakhir tadi. Ini ngomongin tentang dehidrasi teman-teman ya. Ya dia masih berkaitan lah paragraf terakhir nih, kalimat pertama sama kalimat terakhirnya. Intinya dia ngomongin kalau tubuh kita nih butuh cairan yang banyak. Dan kalau kita butuh cairan yang banyak itu namanya dehidrasi. Jadi nah untuk summarize kita tinggal satuin aja kalimat pertama paragraf pertama sama kalimat utama di paragraf terakhir tadi.
ya. Kalimat pertama, paragraf pertama itu tentang kita nggak bisa hidup tanpa air. Berarti air itu kan penting banget buat kita kan. Nah, kalau yang A, bener nih ada water is important to support body. Tapi setelahnya brain function, fungsi otak. Nah, kita nggak kesana gitu ya. Ada yang lain yang lebih penting tentang dehidrasi. Nah, di A ini nggak ada ya. Yang B, people need to drink a lot of water to prevent dehydration. Orang itu butuh minum lebih banyak untuk mencegah dehidrasi. Kata kuncinya sebetulnya bukan mencegah dehidrasinya, tapi kalau air itu penting banget untuk kita konsumsi setiap hari. Nah, di sini nggak ada. Ya, jadi kita nggak bisa pilih yang B. Yang C, feeling thirsty, merasa haus adalah salah satu tanda kita dehidrasi. Ini juga langsung ke dehidrasinya gitu ya, padahal ada yang lain. Nah, yang D ini juga masih salah. People need to pay attention ke dehidrasi. Orang harus waspada gitu ya, atau memperhatikan indikator-indikator dari dehidrasi. Ini juga salah. Jadi jawabannya itu yang betul yang E. Kenapa yang E? Karena teman-teman lihat di sini, water is critical to human life. Ini ada di paragraf 1 ya. Kalimat utamanya tadi, we can live without water. Kita nggak bisa hidup tanpa air. Artinya air itu penting untuk kehidupan manusia gitu. So, people need to know the signal of dehydration. Maka orang itu butuh untuk mengetahui signal atau tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi ini ada di paragraf 6 ya. Gitu. Jadi ini dari paragraf awal sama paragraf akhir disatuin. Kalau yang A dia cuman untuk paragraf 1 ya. Kalau B, C, D ini paragraf 2 doang. Gitu. Jadi ini nggak disatuin. Kok paragraf 2, paragraf 6 ya teman-teman, sorry, paragraf terakhir maksudnya. Nah gitu, jadi kalau summarize itu harus disatuin dua-duanya, nggak bisa salah satu, oke? Itu untuk jawaban nomor 3 ya. Oke, nomor 4 soalnya, what will happen when you exercise more in a day? Apa yang bakal terjadi kalau kita exercise ini apa teman-teman? Olahraga ya. Oke, exercise itu olahraga. Bisa juga sih exercise itu latihan, tapi kalau di sini maksudnya tuh olahraga ya. Apa yang bakal terjadi kalau kita olahraga lebih dari sehari? Setiap hari mungkinnya olahraganya ya. Nah, udah kita cari aja kata kuncinya nih olahraga nih, exercise-nya. Bisa kita cari di bacaan. Nah, kalau teman-teman cari exercise itu ada di paragraf keempat teman-teman yang ini. Di mana exercise ada di sini? Nah, ya. Kita baca dari titik ya, dari kalimat awalnya. The weather, your diet, and exercise habits are all a factor. All the factors, harusnya factors banyak ya. Factors are all factors in how much water you need. Oke, jadi weather itu cuaca ya teman-teman nih, weather. Cuaca, terus diet, kebiasaan diet dan kebiasaan olahraga adalah faktor-faktor yang menentukan seberapa banyak air yang kita butuhkan gitu. Jadi cuaca, diet, sama olahraga itu adalah faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan kita terhadap air, intinya gitu. Nah tadi pertanyaannya, kalau kita lebih dari sehari olahraganya kayak gimana? Apa yang bakal terjadi gitu kan? Nah ini teman-teman baca aja selanjutnya nih kalimatnya. Some days you'll need more fluids, other days less. Di beberapa hari kamu mungkin butuh fluids atau cairan atau air yang lebih banyak, tapi di sebagian hari yang lain mungkin kamu nggak terlalu banyak butuh air gitu ya. Jadi ini hubungannya ya olahraga sama kebutuhan air, ya kan? Ya udah deh kita cek di sini. Kalau tadi dia bilang di beberapa hari kita bakal butuh cairan lebih banyak, di hari yang lainnya bisa aja kita nggak butuh air yang lebih banyak gitu kan? Jadi hubungannya itu exercise sama air. Ya udah cari aja yang ada kata-kata air di sini. Yang lebih tepat itu ini. D ya. You will need more fluids. Kamu akan butuh banyak cairan gitu. Butuh banyak cairan. Bukan kamu akan minum lebih banyak, enggak. Kalau minum lebih banyak kaitannya sama kita butuh cairan lebih banyak gitu kan. Jadi kata kuncinya itu cairannya. Kita butuh cairan lebih banyak gitu ya. Urinate more itu justru sering buang air kecil gitu ya. Ini dehydrate juga nggak ada kata-kata dehydrate sebenarnya tadi ya. Ini juga nggak. Jadi udah yang D yang lebih cocok gitu ya. Semakin kita olahraga setiap hari gitu,
sesering mungkin. Pasti kita juga butuh cairan yang lebih banyak gitu. Butuh cairan yang lebih banyak, belum tentu kita minumnya banyak juga. Bisa jadi kalau orangnya cuek gitu ya, kita haus tapi kita nggak minum gitu kan, jadinya kalau yang A itu kurang gitu ya, nggak sesuai sama bacaan. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, itu untuk passage yang tadi ya teman-teman ya. Next, nah untuk nomor 5 dan nomor 6 ini bukan dari teks, tapi kita belajar soal grammar ya ini ya. Kalau yang dari reading comprehensionnya tadi udah selesai. Oke, sekarang kita coba bahas ya, ini 2 soal terakhir nih. Nomor 5 soalnya, his father insists on bla 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 medicine because he thinks it will enable his son to help many people. Artinya apa? Artinya ayah dari si anak laki-laki gitu ya, insist itu bersikeras kalau bahasa Indonesianya ya, atau gampangnya tuh kekeh ya, kayak harus banget, pengen banget gitu. Jadi ayahnya itu pengen banget, mengusahakan banget bla 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 medicine itu kalau di sini bukan obat tapi kesehatan ya, dunia kesehatan, bidang kesehatan maksudnya. Karena dia berpikir bahwa hal tersebut bisa memungkinkan atau bisa membuat anaknya itu membantu banyak orang. Ya, enable itu ya si anaknya mampu untuk membantu banyak orang gitu ya. Di sini ada kata-kata he's studying, he is to study, oke? Ada study ya. Study itu berarti di sini belajar, ya kan? Jadi kemungkinan titik-titik ini tuh bisa berisi ayahnya bersikeras untuk atau agar, biasanya disitu ya, bisa agar anaknya, kalau bahasa Indonesia gitu ya, agar anaknya belajar kesehatan, medicine ya kan. His father insists on anaknya belajar dunia medicine atau kesehatan. Nah, yang ditanya di sini tuh bahasa Inggris dari ini nih, anaknya belajar kesehatan, ini nih, anaknya belajar. Nah, grammarnya apa yang cocok untuk menggantikan kalimat ini atau kata ini? Teman-teman cek di sini. Di sini ada kata anaknya. Jadi ayahnya itu mengusahakan, mengupayakan, bersikeras supaya anaknya, kita ngomongin tentang pronoun teman-teman di sini ya. Anaknya itu kan berarti adanya, ada kata ganti orang, pronoun ya. Karena anaknya itu laki-laki, pasti kita bilangnya he kan. Kalau subjek ya, subjeknya itu he. Ketika adanya di sini anaknya, berarti anak ini punya ayahnya tadi gitu kan, kepemilikan. Berarti he-nya kita ganti jadi his ketika menunjukkan kepemilikan gitu ya. Jadi udah, kita tinggal pilih yang depannya his. Oke? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Jadi his father insists on his studying medicine because he thinks it will enable his son to help many people. Jadi gitu, his studying, insist on his studying, bersikeras atau mengupayakan agar anaknya belajar kesehatan. Sekarang kita cek nomor 6 nih, terakhir ya. Known as the country of Timor-Leste was once part of Indonesia. Known itu dari kata know. Kalau know itu kan mengetahui ya, tahu gitu ya. Kalau ada known berarti ini pasif ya. Kalau pasif berarti artinya diketahui. Ya, kalau kita artiin diketahui sebagai negara Timor-Leste dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia. Nah, ini ada kata-kata yang harus dilengkapi depannya nih. Ada now, semua now itu sekarang ya. Sekarang diketahui, berarti kemungkinan kalimatnya itu kayak gini. Apa yang diketahui sekarang atau apa yang dikenal sekarang sebagai negara Timor-Leste dulu adalah bagian dari Indonesia. Gitu. Jadi apa yang diketahui sekarang atau apa yang dikenal sekarang. Oke, kita tulis kalimatnya apa yang diketahui sekarang atau dikenal ya, boleh lah ya, dikenal ya, diketahui atau dikenal bisa. Oke, terus kita cari deh kalimat atau dalam bahasa Inggrisnya tuh kayak gimana yang bener ya. Apa yang diketahui sekarang. Nah, kalau ada apa depannya pasti
what ya. Jadi ini bukan that juga, ini juga nggak ada what-nya. Jadi harus pakai what. What. Nah, kalau abis what karena ada yang di sini, biasanya harus pakai to be ya. Jadi untuk menyambungkan what sama sekarangnya ini, kan diketahuinya udah ada noun kan? Diketahuinya udah ada noun nih. Sekarang itu pasti now kan? Ada noun, ada now, ada to be, dan ada what gitu ya. To be-nya apa? To be-nya udah pasti karena ini negara sesuatu, satu doang, tunggal, jadi pakai to be-nya is ya. Jadi kita bisa pilih jawabannya yang B gitu. What is now known? Apa yang diketahui sekarang atau apa yang dikenal sekarang? What is now? What-nya di sini, is-nya itu to be, now-nya itu sekarang. Known-nya baru diketahui gitu. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 6 itu yang D. So, itu tuh dari soal nomor 1 sampai nomor 6 tadi kita udah bahas seputar reading comprehension dan juga beberapa grammar. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau masih pengen latihan soal-soal yang lain, terus aja kalian cek di YouTube-nya GP Media karena kita selalu update soal-soal terbaru. Oke? See you in the next video teman-teman. Bye!